Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk semester 1 kita mulai kuliah pertama kita yaitu tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Oke, di sini silabusnya nanti saya sebar ya, saya bagikan nanti di grup atau ke ketua kelas. Oke, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian dasar-dasar ekonomi Islam. Oke. Nah, definisi ekonomi Islam menurut para tokoh, ya, para pemikir Islam, ini menurut Hasanuzzaman adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang menjaga ketidakadilan. Itu menurut Hasanuzzaman. Jadi pengetahuan tentang syariah yang diaplikasikan dari aturan syariah, ya, untuk menjaga ketidakadilan. Itu ekonomi Islam menurut Hasanuzzaman. Yang kedua, menurut Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat. Ya, itu menurut Abdul Manan. Jadi masalah ekonomi rakyat yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, tapi tetap beracuan dengan Quran dan hadis. Oke, jadi hakikat ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi Islam yang seperti juga ilmu ekonomi konvensional dapat digambarkan sebagai hipotesis karena kebenaran beroperasinya tergantung pada begitu banyak faktor yang variabel-variabelnya mudah berubah dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Ya, itu hakikat ekonomi Islam. Ya, jadi dia bisa berubah tapi tetap beracuan dengan Quran dan hadis. Oke. Selanjutnya adalah prinsip dan karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pondasi. Pondasi pertama prinsip ekonomi Islam dan karakteristiknya adalah yang pertama prinsip tauhid. Ya, kita tahu prinsip tauhid itu adalah ketuhanan, ya, Allah Maha Subhanahu wa taala. Terus yang kedua prinsipnya yaitu atau karakteristiknya adil. Terus yang selanjutnya nubuwah, khilafah dan ma'ad. Oke. Selanjutnya dalam prinsip ekonomi Islam itu ciri-cirinya adalah dalam ekonomi Islam. Jadi dia bercirikan berekonomi Islam. Umpamanya tidak ada riba, bunga, ya, itu ciri-ciri dalam ekonomi Islam. Dan semua berpatokan dengan Quran dan hadis. Terus kepemilikan, ya, kepemilikan ini multijenis, ya. Selanjutnya freedom to act, ya, jadi kebebasan dalam bertindak atau berusaha. Ya, kita sebagai Muslim silakan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari harta, tapi dalam koridor Quran dan hadis, ya, tidak menyimpang dari Quran hadis. Ya. Terus selanjutnya keadilan sosial. Keadilan sosial ini yaitu adalah kita dalam mencari harta kekayaan, kita juga harus berbagi. Jadi kita nggak bisa kaya sendiri, ya. Jadi kita harus berbagi dengan tetangga kita, yaitu dengan cara kita bisa mencari sedekah jariah, ya. Ya, itu keadilan sosial. Nah, selanjutnya perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi, ya. Jadi bisnis yang dilakukan secara jujur. Jadi dalam bisnis Islam itu harus dilakukan dengan jujur karena semuanya itu berkiblat, ya, dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita nggak bisa memonopoli sesuatu, ya. Nah, selanjutnya tidak boleh ada satupun pihak yang dizalimi. Nah, kita dalam menjual beli umpamanya kita tidak bisa menzalimi, ya. Misalnya harga ini misalnya sekian ratus ribu. Nah, karena ini barangnya langka, akhirnya kita menaikkan harga sama kita. Itu tidak bisa. Jadi itu tidak boleh menzalimi. Nah, terus tidak boleh ada monopoli dan penumpukan kekayaan di tangan sementara orang. Nah, tadi, ya, kita tidak boleh menzalimi orang. Jadi kita tidak boleh monopoli. Nah, umpamanya nih, nah, minyak nih sembako lagi langka nih. Nah, karena langka ini akhirnya kita timbun. Nah, timbun sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau kita menyimpun banyak, nah, begitu harga naik, barulah kita keluarkan dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh, karena itu menjolimi orang lain. Terus selanjutnya bisnis yang mengandung unsur spekulasi dipandang sebagai judi yang ujungnya terletak permusuhan dan kebencian antara sama anggota. Jadi bisnis yang mengandung spekulasi ini dianggap judi. Kenapa? Karena salah satu pihak pasti akan dirugikan. Nah, kalau ada satu pihak dirugikan, itu samanya kita menzalimi. Jadi tidak boleh secara perilaku bisnis dalam Islam. Oke.
Selanjutnya, nah karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama, karakteristiknya adalah bersumber dari Tuhan dan agama, ya, pasti ya. Karakteristik ekonomi Islam adalah sumbernya dari Al-Quran dan hadis, dan semua itu adalah dituangkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa mencari kekayaan dengan yang sehalal-halalnya. Oke. Nah, selanjutnya ekonomi pertengahan dan berimbang. Semua ekonomi itu dalam Islam berimbang, ya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan banget ya. Tapi semua bebas, silakan mencari bisnis semampunya ya, tapi semuanya harus berimbang. Terus ekonomi berkecukupan dan berkeadilan ya. Setelah kita cukup, kita harus adil dengan tetangga kita, yaitu dengan cara tadi ya, sedekah atau jariah, atau berbagi dengan sama ya. Jadi yang kita doang yang merasakan kekayaan. Oke, selanjutnya ekonomi ini pertumbuhan dan barokah. Ya, jadi kalau kita mau barokah, kita harus melihat orang sekitar kita. Jadi kita nggak bisa senang sendirian, kita pun harus berbagi. Ya, itulah karakteristik ekonomi dalam Islam. Jadi semuanya bisa sejahtera bersama-sama. Ya, oke. Selanjutnya ya sumber hukum ekonomi Islam. Nah, kita tahu ya, sumber ekonomi Islam itu adalah merupakan Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasul ya Muhammad SAW sebagai kitab yang membimbing manusia. Jadi sumber hukum ekonomi Islam itu dituangkan semua dalam Al-Quran. Di situ ada semua. Ya. Makanya kita nanti ada mata kuliah, ada fikih muamalah 1 dan 2, terus fikih muamalah kontemporer ya. Nah, nanti ada usul fikih 1 dan 2 ya. Ya, itu semuanya ada tentang ekonomi Islam. Oke. Selanjutnya hadis ya, hadis dan sunnah Nabi yang berita dapat berwujud perkataan dan perbuatan. Kasih ya. Setelah Quran sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu adalah hadis atau sunnah Nabi. Nah, selanjutnya adalah ijma. Ijma itu ialah kesepakatan para mujtahid memutuskan suatu masalah sudah wafatnya Rasulullah. Ya, setelah Rasulullah wafat, nah diteruskan oleh para presiden dan alim ulama kita. Nah, mereka memutuskan hukum yaitu dengan cara ijma. Nah, setelah ijma ada ijtihad, qiyas, hukm, istisad, istishab dan maslahatul muslah. Ya, oke, itulah materi kita yang pertama ya. Saya mohon maaf, materi kita singkat karena waktunya nggak cukup ya. Oke, cukup sekian ya. Saya harap Anda tidak puas dan terus mencari karena seorang mahasiswa adalah tidak puas dan harus mencari. Silakan Anda gali dari sumber-sumber buku yang lain ya, dari Abdul Manan, ada Abdul Rahman Karim ya. Banyak, silakan Anda baca ya. Mahasiswa itu harus banyak baca ya. Dan baca kita jadi tahu ya. Oke, cukup sekian materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.